Shalom, salam berjumpa lagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin menyapa setiap kita dengan mengutip sebuah bagian firman Tuhan yang terambil dari dalam Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam momen perayaan bulan misi gereja kita, saudara dan saya disemangatkan kembali akan panggilan mulia kita sebagai saksi-saksi Kristus yang membawa amanat agungnya kepada dunia. Nah, saudara, tentu saja berita yang harus terus kita bawa, kita saksikan, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan kepada dunia, tidak lain adalah berita Injil. Nah, namun saudara, kenyataannya kita tidak akan dapat menjadi seorang saksi yang efektif dari diri kita sendiri jika kita tidak yakin akan kuasa kekuatan Injil. Nah, jadi pertanyaannya sekarang buat kita adalah, seberapa yakinkah kita akan kekuatan Injil? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen di dunia ini yang secara tidak langsung malu atau ragu akan kekuatan Injil. Ada yang berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai orang Kristen di dalam lingkungan pekerjaannya. Ada yang takut untuk keceplosan kata-kata rohani atau menyebut nama Tuhan Yesus seperti yang ia biasa katakan di lingkungan gereja pada waktu ia sedang nongkrong dengan teman-teman pergaulannya yang di luar gereja. Nah, ada juga berbagai macam contoh-contoh lainnya seperti yang saya ungkapkan tadi, ya. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi secara tegas menyatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh malu apalagi ragu akan Injil. Ya, sebab sudah secara jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah untuk apa? Kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Nah, selain itu saudara, dikatakan bahwa Injil itu bisa menjangkau segala golongan, baik itu orang Yahudi, orang Yunani, maupun segala bangsa lainnya di dunia. Nah, jadi kekuatan Injil ini begitu luar biasa, mampu menjangkau siapa saja. Tidak ada yang terkecuali untuk dapat mengalami berkat keselamatannya ketika berita itu terus diberitakan, dikumandangkan, dan pada akhirnya diresponi secara tepat, yaitu dengan iman. Nah, saudara, selain itu, bukankah setiap kita juga yang telah sungguh-sungguh percaya juga telah menyaksikan dan mengalami sendiri kuasa kekuatan Injil itu? Pada saat kita menyadari keberdosaan kita, ketidaklayakan kita untuk diterima Allah di surga kelak, sehingga dengan ucapan syukur dan permohonan kita menerima karya pengorbanan Kristus dengan iman untuk menebus dosa-dosa kita. Tidakkah pada waktu itu kita bisa merasakan kelegaan yang begitu luar biasa? Bahkan setelah itu pun kita tetap terus bisa merasakan sukacita yang besar, yaitu pada waktu kita menghadapi berbagai macam persoalan di dunia ini, kita tahu bahwa tetap ada sandaran yang kekal tersedia bagi kita, yaitu Allah yang juga kita panggil sebagai Bapa dan gunung batu kita. Saudara, Injil adalah kekuatan terbesar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab di dalam Injil ada berita tentang Kristus penebus, dan ada ajakan untuk menerima pengampunan dosa darinya. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita ragu atau malu lagi oleh karena Injil.
Jadilah seperti Paulus, yang oleh karena keyakinannya itu, ia terus berjuang tanpa takut untuk memberitakan Injil kemana saja. Jadilah orang-orang Kristen yang tidak malu mengakui siapa Tuhan kita, Juru Selamat kita, apa yang telah Ia perbuat di sepanjang hidup kita, dan siapakah identitas baru kita sekarang di dalam namanya. Jadilah saksi-saksi Kristus yang setia berjalan di dalam kuasa kekuatan Injil. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati dan meneguhkan segala kesaksian hidup maupun pekabaran Injil kita sekalian. Amin.